Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku adab mereka dengan adab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang zalim. Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Dari Al-Azraq bin Qais, dia berkata, para uskup dari Najran menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun menawarkan Islam kepada mereka. Mereka berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim sebelum engkau. Beliau berkata, kalian berdusta. Ada 3 hal yang membuat kalian keluar dari Islam. Kalian menjadikan putra bagi Allah, memakan daging babi, dan sujud kepada berhala. Mereka berkata, lalu siapa ayahnya Isa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak buru-buru menjawab pertanyaan mereka ini hingga turun ayat di atas sampai ayat 62. Beliau menyeru mereka untuk mubahalah. Mereka menolak dan bersedia
membayar jizyah, mereka pun kembali. Hadis riwayat Ibnu Sa'id. Diriwayatkan dari Hasan Basri bahwasanya ada beberapa utusan Nasrani Najran yang terdiri atas 2 pendeta berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara keduanya bertanya, "Siapakah ayah Isa?" Lalu turunlah ayat ini dan 2 ayat sesudahnya yang menjelaskan hakikat sesungguhnya Isa alaihissalam sebagai jawaban dari Allah bagi Rasulnya. Surat Ali Imran ayat 58 sampai ayat 60. Sesungguhnya penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang dusta. Mubahalah ialah berbalas laknat, yakni masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah, tetapi mereka tidak berani. Dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.